Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hari ini Dila akan menemani pemirsa untuk mengunjungi dua UMKM lokal di mana produknya mungkin pemirsa sudah tidak asing karena produk mereka dapat pemirsa jumpai di pasar tradisional maupun di retail modern. Namun pemirsa, hari ini kita bukan cuma berkunjung karena kita akan belajar lebih dalam dari proses pembuatan dari bahan baku hingga proses pemasaran. Kalau pemirsa penasaran bagaimana keseruannya, yuk ikuti saya dalam program Potensi Banua. Kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk tetap kreatif dan berinovasi agar perekonomian keluarga tetap berjalan dan menghasilkan untuk menjaga roda ekonomi terus bergulir. Salah satunya UMKM bawang goreng Maiem yang telah digeluti oleh Farid dan keluarga sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan bermodalkan sebagai penyalur bawang merah dan bawang putih yang ada di tempat usahanya, Farid terus mengembangkan usaha bawang goreng Maiem yang mengambil nama dari ibu mertuanya. Dalam usaha bawang goreng, selain harus memiliki stok bahan baku bawang merah dan bawang putih, cara memilih jenis dan ukuran bawang merah dan bawang putih sangat diperhatikan untuk pembuatan bawang goreng. Salah satu bagian penting dari membuat bawang goreng adalah bagaimana cara mengupas bawang yang harus dikuasai dengan baik. Memanfaatkan kipas angin kecil sangat membantu untuk para pekerja mengupas bawang merah agar terhindar dari pedasnya mata. Akibat gas yang dikeluarkan bawang juga bisa mengurangi gerahnya cuaca saat mengupas bawang merah. Cara mengupas bawang merah untuk bawang goreng juga tidak sembarangan, agar bawang merah yang dihasilkan ukurannya rata-rata tipis dan tidak pecah. Pemirsa, Dila merasakan ada sedikit perbedaan ketika Dila ngupas bawang di rumah dan juga ngupas bawang di sini. Kalau biasanya ngupas bawang di rumah kan itu bikin mata berair ya Bu ya. Kalau di sini tuh enggak. Ternyata pemirsa, tuh di ujung ada kipas angin yang bikin kita kalau misalnya ngupas bawang itu matanya tidak panas ya biasanya ya. Biar nangis. Biar nggak nangis ternyata pakai kipas angin pemirsa. Salah satu cara yang bisa pemirsa coba kalau misalnya mau mengupas bawang dalam jumlah yang banyak, itu bisa di depannya ditaruh kipas angin. Dan pemirsa, ternyata untuk UMKM bawang goreng Maiem ini bukan cuma memproduksi bawang goreng dari bawang merah, tapi ada juga bawang goreng dari bawang putih. Setelah bawang merah yang telah dikupas terkumpul, penting pula untuk memperhatikan bagaimana cara mengiris bawang merah. Karena dalam jumlah yang besar dan harus tetap memperhatikan kualitas irisan, maka digunakan alat sederhana yang banyak dijual di pasaran. Memanfaatkan alat iris sederhana ini, Farid dan para pekerjanya mampu mengiris bawang merah dalam jumlah besar dalam waktu yang tidak begitu lama. Tadi Bapak kan ada cerita kalau pengirisan bawang ini sudah mencoba berbagai macam teknik dan ini adalah yang paling efektif ya Pak? Ya betul Mbak Dila. Jadi kemarin kan saya pakai mesin ya, ternyata kurang efektif, kurang rata. Dan saya pakai ini yang dari dulu, yang membedakan. Kalau yang buatan Banjar, pisaunya yang naik turun. Kalau yang ini landasannya, nah ini setelannya. Oke. Jadi ini setelannya untuk naik turunin landasannya sehingga irisan yang mau kita capai tebal tipisnya settingannya di sini. Oke, berarti kalau misalnya semakin kecil bawangnya, landasannya semakin tinggi atau rendah, Pak? Semakin tinggi, semakin tinggi. Iya. Oke. Jadi kan ada beberapa pelanggan request ya, kayak bawang putih tadi, dia minta yang tipis banget. Nah, setelannya di sini, bukan di pisau.
Oke, gitu. paham. Nah ini khusus pesanannya. Ini setelah trial dan error bertahun-tahun Iya, ya, akhirnya iya. kembali lagi. Kembali lagi ke metode yang lama. Metode yang lama tapi tetap efektif pastinya. Iya, betul. Boleh kita coba, Pak? Boleh, Dan juga silakan. Ibu. Nah, ini pemirsa. Iya. Ada bawangnya, bawang merah. Iya. Dimasukin aja ya, Pak ya? Iya, dimasukin. Ini sekali masuk bisa 1 kilo lebih. 1 kilo? Iya. Oke. Ini Oh, ternyata nggak berat juga ya, Pak ya? Iya, nggak berat. Saya kira pemirsa awalnya ini tuh berat dan juga agak susah untuk kita untuk nahan. Dan ini ya, rata ya. Oke, hasilnya Iya, oke. jadi antara depan dan belakangnya dia rata. Nah, pemirsa. Dan sama ya, Pak ya, Iya. ibaratnya tuh walaupun nggak kita ukur pemirsa dengan penggaris, nggak, tapi kalau kita lihat secara kasat mata, ini nggak ada yang ketebelan dan juga nggak ada yang ketipisan Tipisan, juga. ya betul. Jadi digoreng hasilnya bisa rata nanti warnanya. Setelah irisan bawang merah ini terkumpul, maka sampai pada cara menggoreng bawang merah yang ekonomis sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Pemilihan minyak dan juga lamanya menggoreng sangat diperhatikan agar kualitas bawang goreng nantinya bisa renyah dan rasanya gurih saat dikonsumsi. Halo Bu ya. Halo, Mbak. Bu, ini tadi kami sudah selesai mengiris, apakah Iya. bisa langsung digoreng? Jangan dulu, kita kasih adonannya dulu. Ada racikannya ya. Ada racikan khusus. Ini dikasih tepung beras. Tujuannya biar lebih crispy dan lebih awet, Mbak. Tapi dikit aja ngasihnya, jadi nggak kelihatan. Jangan Gini aja ngasihnya. kebanyakan. Dikit aja. Berarti ini supaya dia itu tetap crispy ya, Bu Iya, ya? lebih tahan lama. Mungkin perbandingannya itu kalau bawang ininya itu 100 kilo ya. Mungkin tepungnya ini nggak sampai 5 kilo, nggak sampai. Oke, berarti Jadi dikit banget. feeling mungkin ya. Iya, Bu, feeling pemirsa aja. ya? Jadi jangan sampai kebanyakan juga nanti jadi nggak bagus juga. Oke, Biar untuk nggak- apinya Ibu ini cenderung api kecil atau api besar? sedang aja sih, sedang. Ibu, kalau boleh diceritakan ke pemirsa yang ada di rumah, kalau misalnya kita mau menggoreng bawang merah, Iya. itu baiknya gimana Ibu? Ada nggak tips and triknya mungkin? Ini untuk lama waktu gorengnya tuh Mbak ya. Rata-rata bawang itu 8 sampai 10 menit. Tapi tergantung kita lihat juga jenis bawangnya. Kalau malah ini bawang yang Probolinggo itu Mbak, malah masih putih gini udah kita angkat. Proses pengeringannya tuh paling maksimal, paling lama dibanding bawang Bima, bawang Nganjuk itu. Kalau bawang Probolinggo itu lebih paling kering lah. Itu di sawah itu dijemur. Kalau bawang Probolinggo itu sampai 10 hari itu di sawah. Jadi benar-benar kering mereka. Tapi kalau bawang yang lain mungkin nggak sampai 10 hari. Jadi ininya ini gorengnya juga lebih lama. Nah, mungkin udah agak kering, kita ganti pengaduannya pakai gini, Mbak. Isi ya, kalau sudah agak kering, nah kita ganti pakai ini. Ganti pengaduk kalau udah mau mateng. Dan bahan tambahannya itu nggak ada ditambahin garam, Ibu ya? Nggak ada juga ditambahin Tiga itu tepung beras, kasih garam sedikit. Oh, ada Nah, garamnya. ada garam sedikit. Biar ada rasa agak gurih ya, lebih gurih. Sudah mulai berubah warna kan? Iya, udah mulai golden brown. Nah, ini saat-saat kritis gini nih. Kalau di kan juga kayaknya masih ada yang putih-putih ya. Tapi nanti proses ini meniriskan minyak mereka matang. Ini biar tujuannya kita jadi biar rata. Ini Mbak yang di pucuk ini nanti bisa warnanya lain, dia akan lebih matang dari yang di atas. Makanya kita pindah ke sini biar rata. Menarik sekali pemirsa, hari ini Dila belajar banyak sekali bahwa ternyata proses pematangan dari bawang merah yang digoreng ini juga terjadi bukan cuma saat dia dimasukkan ke dalam minyak panas, tapi juga setelah ditiriskan ya Bu? Iya, betul. Setelah ini kita akan ngapain Ibu? Ini kita tiriskan. Lalu dikeringkan? Ditiriskan sama ini spinner ya, di spinner. Jadi minyaknya akan turun lagi. Oke, ayo pemirsa kita ikutin Buyem dan kita akan nge-spinner bareng bawang merah yang sudah digoreng. Bawang yang telah digoreng kemudian ditiriskan beberapa saat agar menghasilkan bawang yang tidak terlalu banyak mengandung minyak dengan memanfaatkan mesin spinner sederhana. Oke, pemirsa, setelah
setelah kita menggoreng bawang merah tadi, ini akan dilakukan pengeringan ya Bu ya? Iya. Ini apa Bu, boleh dijelaskan pemirsa kita pakai apa? Ini namanya mesin spinner. Oke, spinner. Jadi di sini proses ini ya mengurangi kandungan kadar minyaknya di bawang goreng. Jadi nanti bawang ini kalau diusahakan masih hangat, masih panas, Mbak. Masih Malah panas. lebih bagus, lebih panas, lebih bagus. Langsung kita spinner, jadi minyak yang keluar tuh lebih maksimal. Kalau udah dingin, kalau udah dingin bisa keluar cuma nggak maksimal. Oke. Masih ada, jadi lebih bagus lagi, masih panas banget kita masukkan ke sini. Oke, boleh silakan Ibu. Nggih. Jadi nanti Setelah dirasa minyak yang menempel di bawang goreng berkurang, maka saatnya untuk melakukan pengepakan bawang goreng sesuai dengan ukuran pesanan maupun variasi kemasan dan harga yang dipasarkan. Bawang goreng dengan kemasan ini seharga Rp3.000 untuk ukuran yang terkecil hingga Rp100.000 untuk ukuran besar. Iya Pak, ini tadi kami sudah goreng Iya. dan kita mau lanjut ke apa ini? Packing ya Ini Pak proses ya? packing, iya gitu. Kita ada 3 segmen Mbak Dila, ada kemasan yang jumbo khusus untuk hotel dan bakso-bakso rumah makan. Ada kemasan praktis. Praktis yang ini? Ya, ini untuk retail modern. Jadi di Kalsel Tank Team sudah ada produk-produk kami. Jadi 200 meter dari rumah udah dapat bawang goreng Mak Yam. Wah, 200 Nah. meter dari rumah pemirsa. Dan yang terakhir itu Yang ada terakhir kemasan kita apa? kemasan ekonomis. Ini adanya di pasar-pasar tradisional. Lebih simpel ya Pak Lebih ya? simpel. Ini sampai batu licin, tabalong ada. Jadi ada sekitar 8 varian dengan berat yang harga yang berbeda dari 3.000 sampai 35.000. Oke, berarti Gitu. segmen ini membedakan juga ya Pak ya, supaya Nah, lebih ibaratnya betul. bisa ngepres ini juga cost produksi juga Betul, ya Pak betul. ya. Justru dengan banyaknya segmen, kita kemarin bisa bertahan di COVID itu salah satunya. Jadi rumah makan, hotel pada tiarap, pasar tradisional dan retail modern justru yang Naik. naik gitu sih. Ini beratnya 100 gram Mbak, kita timbang. Oke. Udah kita timbang, langsung kita sealer Mbak. Oke. Sealer secara otomatis. Jadi biar udaranya kedap di sini, bisa tertutup rapat. Daya tahannya berapa Daya Pak? tahan bisa sampai 1 tahun. 1 tahun? Selama tertutup rapat ya seperti ini. Oke. Dan jauh lebih bagus setelah selesai dikonsumsi, ditaruh lagi di kulkas. Oke, apakah itu berlaku untuk 3 segmen dengan durasi tahannya 1 tahun? Iya. Atau beda tempat beda? Ya, semua berlaku untuk semua 3 segmen. Wow, gitu. 1 tahun pemirsa bisa stok bawang goreng ya Bu ya? kan minyaknya sudah sedikit sekali, Mbak. Oke. Ini Pak, Siap. silakan. Silakan dibantu lagi. Siap. Nah, di mana kita ini Pak? Ini salah satu pelanggan Mak Yam. Jadi ini yang kemasan 1 kilo. Ini segmennya bawang goreng juga. Dia seminggu 5 kilo. Ini di tangan saya ada berapa kilo Ini ini Pak? 3 kilo ini untuk 3 hari. Iya. Mas. Iya, antar bawah. Iya. Iya, terima kasih. Makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Makasih Mas. Mas. Nanti kita ke pelanggan kita satu lagi. Oke, Ini berarti salah satu pelanggan saya juga yang kemasan tadi yang harga 3.000. yang kecil-kecil ya Yang Pak? kecil-kecil. Nah, itu di sini nih dia Mbak. Udah berapa lama Pak jadi langganan Bapak? Mas Agus ini 8 tahun nih jadi pelanggan kita. Wow, 8 tahun. Berarti dari awal Bapak merintis berarti? Iya, termasuk pelanggan yang royal banget dengan Mak Yam di penjualannya. Saya seminggu sampai 2 kali Oh, toko ini. berarti laku ya Pak ya? laku. Laku. Pak, ngomong-ngomong, ada kopi? Pemirsa, Ya, boleh kopi. setelah ini saya akan ngajak pemirsa di rumah untuk mengunjungi salah satu UMKM dalam bidang kopi. Nah, tepatnya Pak namanya Kopi Datu. Ayo. Wow, penasaran nih? Di mana Penasaran? tuh?
Itu nanti ada Pak setelah ini. Jadi Oke. pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Potensi Banua. Usaha penjualan kopi menjadi salah satu pilihan dari warga Kabupaten Banjar, yaitu Puat, yang telah menekuni usaha penjualan kopi datu sejak tahun 2018. Melihat potensi tanaman kopi yang ada di kawasan Desa Abirau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Puat tergerak untuk mengolahnya menjadi berbagai jenis kopi atau varian kopi untuk diolah dan juga dijual dalam kemasan. Pemirsa Potensi Banua, berbicara tentang kopi datu. Hari ini saya sedang berada di perkebunan kopi di mana menjadi salah satu pemasok bahan baku dari kopi datu. Nah, di sini adalah perkebunan yang berada di Desa Abirau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Pemirsa, beliau adalah Pak Puat, owner dari kopi datu. Pak, apa nih yang ada di tangan Bapak? Iya, ini saya baru pilih-pilih kopi nih. Baru ngeliatin untuk yang apa namanya untuk proses produksi kita. Kebetulan memilih biji kopi yang cherry ya. Jadi untuk kualitas premium. Jadi dari sini kita salah satu perkebunan yang kita pakai juga dan untuk bahan baku gitu. Oke, setelah dipetik ini biasanya diapain Pak? Pilah-pilah dulu, terus dijemur 3-5 hari. Itu baru nanti proses pengupasan kulit biji ya. Terus setelah itu kita roasting atau kita sangrai. Setelah itu berikutnya baru digiling. Kok Bapak kepikiran menamainya itu kopi datu Pak? Nah ya, ini kan salah satu kan kebanyakan ya hasil kopi kita ini kan kopi kampung ya. Kopi yang memang dari turun-temurun, bibitnya itu dari datu-datu yang dulu gitu. Nah itu tumbuh dengan sendirinya. Akhirnya menghasilkan kopi-kopi sekarang ini gitu. Oke, jenisnya adalah? Jenis ini robusta. Robusta. Oke, dan Bapak adalah yang mengelola ya Pak Iya, ya? ini bapaknya pengelolanya. Salah satu ketua kelompok Berkat Sabar tadi. Pasti ada juga perkebunan-perkebunan lain yang tersebar ya Pak ya? Dan Iya, menjadi pemasok banyak. Bapak. Salah satunya kan ini Desa Birau, juga ada di daerah Pengaron. Ada juga daerah Matraman gitu. Boleh dong Pak ajak Dila untuk melihat langsung proses dari pembuatan kopinya sebelum sampai ke kemasan. Oke, kalau gitu kita langsung ke workshopnya ya. Oke. Oke. Seiring perkembangan waktu, Puat bekerja sama dengan kelompok tani Berkat Sabar Desa Abirau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Dan kini mereka telah memiliki peralatan untuk roasting atau menyangrai secara otomatis dengan kapasitas cukup besar. Hal ini semakin mendukung usaha kecil kopi datu. Nah ini berarti boleh dijelaskan sedikit Pak ke pemirsa kapasitas dari alat roasting itu bagaimana untuk produksi Bapak? Jadi ini bisa menghasilkan kopi sekali roasting itu ya 3-5 kilo. Oke. Memakan waktu sekitar 15 menitan. Oke. Ini tergantung tingkat kematangannya Mbak. Light, Ya. ada medium, dan ada dark. Oke. Nah kebetulan kita merosting medium to dark. Medium to dark. Ya, jadi Artinya matang banget gitu ya Pak ya? mau setengah matang ke matang gitu Oh, loh. setengah matang ke Nah, matang. Gimana sih Pak cara roasting itu Pak? Pakai feeling? Saya belum pernah melihat roasting. Ya, jadi ini ada temperatur. Temperatur dulu kita sudah panaskan dulu mesinnya, mencapai tingkat kepanasan yang sesuai kita inginkan, baru dimasukkan biji kopinya ke dalam. Setelah itu kita tinggal mencek tingkat kematangannya. Oh, di situ. Ya, itu tingkat kematangannya. Jadi pemirsa ada alat kecil gitu buat ngecek kematangannya. Jadi nggak cuma pakai feeling, jadi benar-benar dilihat kopinya itu udah mencapai tingkat yang diinginkan atau belum ya Pak ya. Iya, Biasanya Pak untuk skala produksi gitu di sini satu harinya itu mampu berapa banyak atau berapa kilo? Kalau ini mampunya sekitar 20 kilo aja sehari.
Tidak hanya untuk roasting atau sangrai, kelompok tani Berkat Sabar bersama Puat juga telah memiliki peralatan grinder otomatis atau penghalus biji kopi untuk menjadi bubuk kopi dengan kapasitas yang cukup besar. Jadi setelah di roasting kita masukkan ke mesin grinder dan hasilnya ini Oh, ini yang udah di hasil grinder. Oke, dan ini pemirsa bubuk kopi yang bisa kita nikmati ya Pak ya, di Ya. Kopi Datu. Kita menggunakan yang smooth karena kita peruntukannya untuk kopi tubruk kan. Oke. Nah gitu, jadi supaya hasil ampasnya itu halus. Tingkat kekasaran dan juga kelembutan dari bubuk kopi itu mempengaruhi rasa juga mungkin? Iya, itu salah satu juga. Semakin lembut dia semakin pahit. Sekarang saya dan juga Pak Puat sedang berada di ruang pengemasan ya Pak ya, Ya, boleh dibilang betul begitu. sekali. Dan saya agak penasaran Pak, di belakang saya ini Masnya ngapain Pak? Oh ya, ini kan kita proses awal untuk pengemasan. Ini mesin coding. Jadi mesin coding untuk mengkode expired, Mbak. Oke, berarti walaupun itu bentuknya masih beans kopi ataupun sudah di grinder, sudah dicampur dengan bahan natural lainnya, expirednya sama semua. Tetap sama. Sama semua. Itu setiap mau produksi saja atau memang udah ada stok duluan gitu Pak? Kalau untuk coding dan persiapan produksi, kita sesuaikan dengan produksi, Mbak. Oke. Nah, jadi begitu kita mau produksi baru kita lakukan pengodingan. Karena kita pengodingan sesuai dengan tanggal yang berjalan gitu. Memang benar-benar akurat ya Pak ya? Iya. Peeling mesin untuk mengisi sekaligus menimbang Oke. untuk kopinya. Hal yang harus pekerja atau tim Bapak perhatikan gitu ketika melakukan pengemasan? Pertama itu ukurannya, karena apabila ukurannya kurang, otomatis kita nanti ke pelanggan takutkan komplain ya. Itu pertama. Terus kedua ya kebersihan. Harus higienis. Makanya kita menggunakan alat ini supaya tidak ada kontak antara pekerja dengan bahan baku yang kita produksi. Ini sekarang kita masuk produksi tahap akhir untuk sealer ya. Ini namanya mesin sealer continue untuk mensealer tahap akhir ujung ini ya. Jadi supaya ini tertutup rapat sehingga bisa tahan lama untuk kualitas kopi dalamnya gitu. Supaya lebih aman juga ya Pak Iya, ya? betul. Oke, berarti tahap akhirnya ya Pak? Ya, ini udah finishing. Jadi siap langsung kirim. Oke, siap langsung dikirim. Oke.
Setelah semua kopi dibungkus, maka kopi yang telah siap untuk dijual akan ditempatkan di outlet penjualan di rumah produksi kopi Datuk maupun di berbagai pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kalimantan Selatan. Dan pemirsa, sekarang kami sedang berada di toko Kopi Datuk, atau ini tempat untuk ngedisplay produk-produk betul. punya Bapak ya Pak Fuad ya. Pak, untuk harga boleh dibagikan mungkin ke pemirsa yang ada di rumah? Iya, untuk harga yang untuk pin ukuran 350 itu harganya berkisaran 50 sampai 60 ribu. Oke. Nah, terus kita juga ada harga sealer dan juga harga dropship. Kalau yang beans itu ada berapa ini Pak? Ada berapa kemasan? Kalau bin ada 350 dan 500 gram. Yang 500 gram berapa harganya Pak? Kalau 500 gram sekitar 90 ribuan. 90 ribuan. Apakah berbeda varian, berbeda harga Bapak? Beda harga, karena untuk rempah itu kan lebih banyak memakai bahan baku ya. Jadi itu juga lebih mahal. Kalau untuk harga pasaran yang original itu sekitar 20 ribuan. Oke. Kalau untuk pasak bumi dan jahe itu sekitar 23 sampai 25 ribu. Nah, untuk yang rempah itu 28 sampai 30 ribu. Kalau mau cari kopi Datuk, di mana Oh, iya. aja pemasarannya? Untuk daerah Martapura, Banjarbaru ada di sentra oleh-oleh, Raja Banjar. Terus Banjarbaru ada Matahari, ada di Banjarmasin sentra oleh-oleh, ada di Galuh Banjar, dan juga ada retail modern kayak Alfamart, Indomaret, Pinus. Untuk supermarket Ana, Banjarmasin juga ada. Dan kita juga ada pasar online, Shopee, Tokopedia juga ada. Nama Kopi Datuk. Oke, jadi pemirsa bisa langsung dicari ke toko oleh-oleh terdekat kalau mau. Saya nyicipin kopi kakek saya pas kecil. Oh gitu ya? Iya, Wah. dan rasanya itu pahit tapi ada manis-manisnya karena ini kan memang robusta ya Pak ya. Iya, betul. Robusta itu kan memang cenderungnya kan pahit, nggak ada asemnya gitu. Dan Bapak nambahin gula ya. Betul. Karena takutnya nggak kuat dengan pahitnya gitu. Enak pemirsa, rasanya kayak flashback ke zaman saya kecil dan saya jadi ingat kakek saya Pak kalau minum ini. Oh gitu ya. Kebetulan ya pas namanya Kopi Datuk ya. Iya, pas banget namanya Kopi Datuk. Nah, yang kedua Rempah, ini Mbak. yang rempah. Iya. Yang rempah ini lebih spesial karena ada campuran rempah-rempahnya ya Pak Iya, ya. iya. Itu bagus buat kesehatan juga, Mbak. Wow, satu kata pemirsa, maknyos. Rasanya itu kalau pemirsa suka kayak jamu-jamuan atau rempah-rempahan, pemirsa harus banget nyobain kopi rempah dari Kopi Datuk. Betul, Wow, betul. enak banget Pak. Ayo lanjut Pak, kita Iya, nyeruput silakan. Pak. Ayo. Ya saya favorit saya yang original Pak. Oh gitu. Karena ini bikin saya ingat kakek saya, anggaplah saya nostalgia sekarang. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita pada Potensi Banua hari ini. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Potensi Banua episode berikutnya karena kami akan selalu menghadirkan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Selatan. Saya Lela Supriyana pamit dan